Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome to my English lesson. Let's learn English with Miss Yona. How are you guys? I hope all of us in a good condition today. So, what we are going to learn today? In this lesson, we are going to learn about short message, announcement, and a notice. But for today's lesson, we are going to concern about a short message. So, what is a short message? A short message is a written message given to someone by texting or writing it on a note. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang pesan singkat adalah pesan tertulis yang diberikan kepada seseorang. Atau kalau zaman sekarang, biasanya kita mengirimkan pesan singkat itu bisa melalui WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain sebagainya. Okay, now let's look at the example of short message. To Ari, I'm sorry for canceling our plan to go fishing this weekend. I hope you are not upset. I promise we will do it next week. Dad. Okay guys, can you guess what is the short message about? Yeah, you are right. The short message is about a cancellation of an event. Okay, now let's look at the element of the short message. A short message is contained of three parts. The first part is called as the receiver, atau dalam bahasa Indonesianya receiver itu berarti adalah penerima. Biasanya penerima itu ditandai dengan ada kata to di sini ya, seperti ini contohnya to Eri, berarti pesan singkat ini ditujukan untuk Eri. Lalu bagian berikutnya dari sebuah pesan singkat disebut dengan a message atau pesannya itu apa? Inti dari pesan singkat ini apa? Ya, di sini pesannya adalah I'm sorry for canceling our plan to go fishing this weekend. I hope you are not upset. I promise we will do it next week. And the last part of the short message is called a sender atau kalau bahasa Indonesianya kita bisa bilang adalah pengirimnya, ya. Pengirim biasanya ada ditandai dengan kata from, tapi nggak selalu kita bisa pakai kata from tersebut. Dengan kita tulis seperti contoh that di bawah dari pesan singkat itu juga sudah cukup mewakili bahwa pesan singkat ini dikirim oleh dad atau ayah, seperti itu. Ya, jadi the elements of short message is consists of three parts. The first one is the receiver, the message, and also the sender. But you have to be very careful. The short message, it should be short. Short message itu harus pendek ya. Jadi jangan sampai isi dari pesan singkat kamu itu terlalu panjang. Ya, kalau panjang itu nanti namanya bukan short message lagi. Okay. Now, for today's lesson, setelah kalian mempelajari apa sih pesan singkat tersebut dan juga bagian-bagian dari pesan singkat, sekarang tugas hari ini adalah you have to match each situation to the short message ya. Jadi pada halaman ini kalian bisa melihat pada bagian nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini adalah situationnya. Ya, jadi tugas kalian adalah kalian harus mencocokkan situation yang ada di nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan pesan singkat yang ada di bagian bawah ini, yang ada di kotak-kotak bagian bawah. Ya, jadi tugas kalian adalah mencocokkan situationnya dengan pesan singkat yang cocok. Ya, oke, sebagai contoh seperti ini. For example, number 1. A student wants a friend to return the book that he or she has borrowed. Nah, dari situasi nomor 1 ini, pesan singkat yang cocok untuk bisa kita kirimkan ke teman adalah I need the book you borrowed. Please return it soon. Ya. Jadi nanti kamu pilih dari situasi nomor 1 sampai nomor 5, kira-kira pesan singkat mana sih yang cocok yang ada di bawah ini untuk menggambarkan situasi yang ada pada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sampai sini mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke.
Tugas ini silahkan copy all of the question into your notebook and answer it. Ya, jadi kalian salin semua jawabannya ke buku tulis kalian and then after that you answer. Kerjakannya seperti yang ada di contoh ya, jadi ditulis situasinya lalu langsung dijawab pilihan pesan singkat yang cocok untuk situasi tersebut. Silakan dikerjakan number 1 until number 5, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Setelah kalian menyelesaikan tugas pada hari ini, silakan take a picture of your work and upload it to the Google Classroom. Setelah kalian selesai mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, silakan difoto hasil tulisan kalian, kemudian diupload di Google Classroom pada postingan hari ini. Seperti biasa, mengerjakan tugas saya berarti kalian menghadiri pelajaran saya, tapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas dari saya, berarti kalian tidak menghadiri pelajaran saya pada pagi hari ini. Okay, I think that's all for today. If you have any question, please text me via WhatsApp. Okay, thank you for today's learning. Thank you for joining my class. See you again on our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.